Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek akhir Algo 1 dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jo Ferdinand dengan NIM 222410101026. Ya, perkenalkan nama saya Divo Tahta Imanullah dengan NIM akhir 1083. Perkenalkan, saya Syadila Darama Hidayatullah dengan NIM 222410101093. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kita membuat aplikasi ini ya. Jadi, yang pertama itu penjadwalan merupakan suatu proses pengorganisasian terhadap waktu untuk mendapatkan waktu secara efektif dan optimal dalam melakukan sesuatu kegiatan. Salah satu contohnya yakni pembudidayaan dan perawatan ikan yang terbilang membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai produk yang maksimal. Zaman sekarang merupakan zaman digital di mana semua pekerjaan manusia yang awalnya dilakukan secara manual sekarang sudah dapat diotomatisasi. Nah, yaitu pertama-tama kita akan mengenalkan aplikasi kita yaitu dengan nama CSF. Apa itu CSF? CSF merupakan program penjadwalan pemberian pakan lele dan pergantian air untuk memaksimalkan hasil budidaya lele. Ya, yang kemudian yakni ada masalah tujuan dan target pasar, di mana masalahnya yakni banyak para pembudidaya lele yang masih awam dan perlu membuat jadwal pemberian pakan. Jika tidak membuat jadwal, tentu hasil yang didapat tidak akan maksimal. Yang kedua yakni tujuan, yakni mempermudah para pembudidaya lele untuk mengatur dan membuat jadwal pemberian pakan dan penggantian air kolam. Yang ketiga yakni target pasar. Target pasar dari produk kami tentunya saja para pembudidaya ikan lele khususnya yang masih baru merintis usaha tersebut. Kemudian yakni ada fitur dari program kami yakni ada jadwal pemberian pakan lele dan jadwal pergantian air. Namanya jadwal pemberian pakan lele yakni fitur yang dapat mencatat jadwal pemberian pakan ikan lele mulai dari mengubah, menambah dan menghapus jadwal. Yang jadwal pergantian air kolam yakni fitur yang dapat mencatat jadwal pergantian air kolam mulai dari pengubah, menambah dan menghapus jadwal juga. Ya, yakni adalah source code kode program dari program kami. Yang pertama itu import modul, di mana kami mengimport OS untuk operasi sistem untuk clear terminal setelah melakukan suatu tindakan. Yang kedua date time untuk memberi waktu pada program. Terus ada pretty table, yakni untuk membuat tabel dalam program. Dan important kami menggunakan tip file JSON sebagai database-nya. Dan kemudian ada import time untuk pemberian waktu jam. Yang terakhir yakni Tiki DM, yakni oh ini alat, yaitu yang selanjutnya yakni ada function pendukung, di mana yang pertama ada loading, yakni fitur loading untuk saat memproses data ketika kita masukkan input jadwal atau yang lainnya. Yang kedua yakni def tahan, yakni ketika kita selesai melakukan tindakan maka akan tampil tekan enter untuk melanjutkan. Yang ketiga yakni judul untuk menyampaikan judul, dev bersih untuk membersihkan terminal tadi dengan OS, dan kemudian dev keluar untuk keluar dari program. Ya, yang selanjutnya yakni homepage. Homepage sendiri yakni berisi fitur-fitur yang akan ditampilkan untuk program kami, di mana ada fitur jadwal pemberian pakan dan jadwal pergantian kolam. Yes. Ya, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa di homepage itu ada fitur pakan dan fitur merubah jadwal pergantian air. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code dari fitur penjadwalan pakan tersebut. Yang pertama yaitu kita membuat fungsi yaitu fitur pakan, fungsi itu fitur pakan lele.
database-nya kita membuat variabel database untuk menyimpan data list tersebut dalam server eh, menggunakan file JSON, yakni database pakan. Lalu kita membuat fungsi membaca, yakni gunanya untuk membaca file JSON agar nanti bisa tampil di Visual Studio Code atau terminal. Nah, selanjutnya itu ada fungsi tulis, yakni untuk menulis file JSON tadi di terminal. Lalu ada fungsi tampilkan data pakan, yakni fungsinya untuk menampilkan data eh, pada terminal. Lanjut yaitu terus ada fitur mengubah, yakni fungsinya untuk mengubah jam yang ingin kita rubah di data nanti. Lalu ada def fungsi atau makan lele. Ya gunanya nanti untuk mengubah jadwal, ada melihat jadwal, ada menghapus jadwal. Lalu selanjutnya yaitu ya ini hapus data, fungsi hapus data. Ya, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur air, yaitu fitur yang kita gunakan untuk memberikan jadwal pergantian air kolam pada delay. Di sini sendiri terdapat yang pertama server, yaitu kita variabel yang digunakan untuk menginisialisasi database kita, yaitu database kolam.json. Kemudian terdapat wadah yang berisi list kosong yang akan digunakan tempat untuk isi dari file JSON ini nanti. Kemudian ada dev baca, yaitu digunakan untuk membaca file JSON dan setelah dibaca akan dimasukkan ke dalam wadah tadi yang berupa list kosong sehingga listnya udah ada isinya seperti yang ada di file JSON. Kemudian ada dev tampilkan data air, digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam list tadi ke dalam terminal. Kemudian terdapat dev tulis yang digunakan untuk menulis ulang file JSON. Ada dev atau fungsi rubah waktu yang digunakan untuk merubah waktu atau tanggal yang ada di penjadwalan yang telah tersimpan dalam file. Next. Ya, selanjutnya ada dev tambah kolam. Jadi terdapat fitur untuk menambahkan kolam. Jadi kita dapat menambahkan kolam sesuai kolam yang tersedia. Di dalam file tersebut nanti akan disuruh memasukkan nama kolam dan nomor kolam. Selanjutnya. Ya, selain itu ada juga dev hapus tanggal atau fungsi yang digunakan untuk menghapus tanggal, di mana setiap kolam kan terdapat tanggal-tanggalnya untuk mengganti air. Kita bisa menghapus salah satu tanggal itu atau semua tanggal yang ada di dalam kolom-kolom tersebut. Lalu ada dev hapus kolam. Jadi terdapat fungsi juga di mana selain kita bisa menambah kolam, kita juga bisa menghapus kolam. Selanjutnya, ya selain itu ada dev judul ganti air. Ini fungsi yang digunakan untuk menampilkan judul pada halaman fitur pergantian air. Lalu ada dev keluar, yaitu dev yang digunakan untuk keluar dari program. Lalu ada dev ganti air. Next. Dev ganti air sendiri ini adalah halaman utama dari fitur untuk mengganti air kolam. Di dalam itu ada pilihan menu, mengubah jadwal, melihat, menghapus, menambahkan kolam, dan lain-lain. Lalu dalam situ terdapat banyak sekali pemanggilan terkait fitur-fitur yang ada. Selanjutnya. Ya, di sini dapat kita lihat untuk else. Jadi ketika kita tidak memasukkan pilihan menu yang ada, ketika kita tidak memasukkan pilihan sesuai menu yang disediakan, ini akan menampilkan judul atau menampilkan halaman tidak ditemukan, lalu akan di print pilihan menu yang lain sampai kita berhasil memilih menu sesuai yang disediakan. Lalu terakhir ada homepage, yaitu agar homepage yang telah kita buat sebagai fungsi tadi dapat terpanggil keluar ke terminal. Ya, ini contoh ketika program atau source code tadi di run di dalam terminal akan muncul. Yang pertama ini ada selamat datang di CFS, ini adalah halaman utamanya. Kemudian ketika memilih nomor 2 akan lanjut ke sebelah, yaitu halaman mengganti air kolam. Lalu kita jika memilih satu akan muncul yang di kanan, di sebelah kanan, yaitu halaman makan lele. Lalu untuk 2 yang di bawah ini ada jadwal mengganti air kolam dan jadwal pakan lele seminggu yang akan tampil di terminal nantinya. Next.
Selanjutnya kami akan menampilkan apabila hasil codingan kami dijalankan di terminal. Jadi di sini pertama ada lele1.py yang merupakan file codingan source code yang telah kami buat. Lalu berikutnya ada file database function database atau tempat menyimpan dari mulai hari dan jadwal atau jam untuk memberi pakan dari lele. Kemudian terdapat file database kolam.json yang merupakan database atau server yang kami gunakan untuk menyimpan kolam dan tanggal untuk mengganti air. Selanjutnya kami akan menampilkan tampilan apabila program kami dijalankan di terminal. Ya, ini merupakan untuk menu homepage tadi, di mana ada judul sama dengan GFS yang merupakan halaman utama dan ada tanggal saat ini yang diimport menggunakan datetime tadi. Terus ya selanjutnya itu ada menu yang merupakan fitur dari program kami. Yang pertama itu makan lele, kedua pergantian air, dan tiga keluar. Baik, sekarang kita akan menuju ke menu yang pertama, yakni menu makan lele. Langsung saja kita ketikkan angka 1. Nah, di menu halaman makan lele ini kita dapat satu mengubah jadwal pemberian pakan, melihat jadwal pemberian pakan, menghapus jam, dan untuk pilihan keempat itu kembali ke halaman utama. Nah, kita coba memilih melihat jadwal, ya, ini dengan menekan 2. Nah, ini merupakan tampilan jadwal pakan lele selama 1 minggu. Ini bisa dilihat ya. Nah, lalu ada pilihan apakah ingin kembali, misalnya kita ingin kembali, ya, maka akan kembali ke halaman makan lele. Ya, selanjutnya yaitu kembali ke halaman utama. Ya, lalu selanjutnya ada fitur pergantian air, yaitu nomor. Nah, dalam fitur pergantian air ini kita nanti akan diarahkan ke halaman mengganti air kolam. Di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada mengubah jadwal, melihat jadwal, menghapus jadwal, menambahkan kolam, dan kembali ke halaman utama. Untuk kali ini kita akan mendemonstrasikan tentang melihat jadwal. Jadi kita memilih 2. Lalu tampilan yang akan muncul akan seperti ini. Nah, muncullah jadwal mengganti air kolam, mulai dari kolam 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di mana dalam setiap kolam terdapat tanggal pergantian tanggal untuk mengganti air. Kemudian apakah ingin kembali? Yes. Nah, kita akan kembali ke dalam halaman mengganti air kolam. Lalu kita kalau kita ingin keluar dari program, kita harus kembali ke halaman utama. Maka itu kita Nah, baru kita keluar dari program yaitu mencet tombol 3. Nah, lalu muncul printout berupa terima kasih telah menggunakan program kami. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.